Bapak Kepala Desa saya yang kami hormati, dan seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih khusus keluarga sahibul musibah, keluarga almarhum Pak Syuaib bin Haji Jamaluddin. Sekali lagi singkatnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam Kamis tanggal 27 bulan Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 bulan Juli tahun 2021 Miladiah. Kay idin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari teedangi kawaran mada pas 24 ada edangi dari tarafin Allah ya, batal akhir Mei tahun 2002 ya. Karena kawaran mada sejak mada ya lalu pemerintah Kota Bima tidak pernah mayar rakyat dan para tetap semada sendo'o dulu itu disyaratkan oleh anak imam dan juga Ustadz Jaril dengan untuk acara di sini mau abdi mada mau abdi karena moto hal yang dimotivasi dimayara kita maka selain daripada ingin bersama-sama kedua kasih menghibur keluarga ini ya, dan juga itu semadam dengan tua yang kedua kasih tak, makanya kan deh pada langsung menuju rumah beliau Pak Haji Abdurrahman ya, dong tuan di Pak Haji Kisman ya. Kemudian sewaktu belum ke arah kende desa Indah Dawau, saya wali rumah Ustaz Jaril, saya wali di keluarga kakak rumah anak datang dia dan saudara-saudaranya ya, sampai hakiki masa sesudah nari ngaji yang selas betua nih ya. 2 kali setengah ini kilo tengah dah ketemu kali ini akhir dan biasa maka akhir 2 kali pembahasan ini pada akhir dari maghrib sampai bawa ayat ketemu kali lalu akhir kolbu baru rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, rezeki luar biasa pada tahadus bin ni'mah ya, kaipik semata kita lokasi ya, para dicampur ke iure ya ketio ada betul yang botol aja anak-anak ketoi dari saya di pondok pesantren alhamdulillah untuk menyambung silaturahim pada mulia. Semoga pertemuan kita pada saat ini benar-benar memperkokoh silaturahim kita dan kekeluargaan, dan juga akan semakin menjadikan terkesan kepada kita untuk saling memberikan manfaat dalam kehidupan ini dan saling mendoakan untuk kebaikan kita semua. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian hadirin sahabatnya, mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan beliau sebagai figur teladan yang terbaik dan menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang beliau banggakan di hadapan seluruh umat manusia pada yaumul mahsyar nanti, dan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk si ceramah macam tu itu ceramah. Ya. Karena alhamdulillah sudah banyak kader, banyak kader. Ya, di saya saja ini sudah berapa puluh kader ini, Masya Allah. Di Kota Bima, Pangkahin, di Kabupaten Bima sampai ili-ili NTT, Masya Allah luar biasa. Dan membanggakan itu sudah banyak yang membuka pondok pesantren. Ya. Sudah juga pindah ada lupa kepala desa. Ya hingga pondok pesantren wali enak dulu lagi ke luar biasa ya. Nah, orang Cihi tenaganya ya sudah sangat luar biasa, dan juga potensi saya ini luar biasa. Pada kasus hari Ahad 2 Ahad yang lalu lewat tuh aneh daun saya luar biasa. Kalau semulus mencari takke malah dosi lalu luar biasa betul-betul. Maka pada saat sekarang ini berumur sudah 68 berjalan. Ya. 86 ke semua terkait nah. Sebab buras serasa. Lain 68, 86 gitu kan. Yang dari orang mengiram Allah. Masya Allah. Ini semua ada pertanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo urang. Ya. Pemuri ya sengging gini permisi. Ya. Ya. Tanda itu penglihatan juga sudah mulai. Ya. Pendengaran ya diambil kembali. Karena apa? Inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, yang menjadikan kita akan semakin mendambakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendambakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur alhamdulillah ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang menjadi ketentuan yang harus kita laksanakan, yang berupa perintah dan juga larangan untuk ditinggalkan pada dunia, sesungguhnya itu juga untuk pertemuan kita kepada Allah pada hakikatnya. Ya. Alangkah nikmat kita kalau selalu berzikir kepadanya, mengingat Allah. Mengingat Allah, apatah lagi mengingat Allah dalam sholat. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang menjadikan kita bisa semakin tebal, semakin mantap untuk mengingat Allah itu, baik di dalam sholat atau lebih-lebih dalam sholat, di luar sholat pun, inilah yang perlu kita pelajari. Supaya seiring apa yang kita lafadzkan dalam sholat dan apa yang kita lakukan dalam sholat itu seiring dengan hati kita ingat kepadanya, terkesan dalam jiwa dan perasaan kita. Ini yang perlu dirasakan sehingga sholat itu menjadi nikmat, sholat tidak menjadi beban, teman-teman. Lain di makamu yang andai sembilan saudara sembilan ke jam kesenangan kita karena kita berjumpa dengannya. Tadi yang ada Farhan baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku,
wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillah. Ya. Itu pengabdianku kepada Allah. Kematian adalah pengabdian kepada Allah. Kebutuhan mati. Ada surat Al-Maut tadi. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Disebut dulu al-maut, baru al-hayat. Dia yang telah menciptakan kematian, wal hayat dan kehidupan. Padahal daiki dalam keadaan muriu. Kenapa disebut mati? Sebab dalam keadaan hidup kita yang sekarang ini harus banyak ingat mati. Iya. Karena apa? Hidup ini hidup untuk sementara. Iya. Dan mati yang dimaksud itu, kan itulah hakikat hidup. Itulah al-hayat. Hakikat hidup itu artinya setelah kematian, dalam artian perpindahan kita dari alam dunia ini ke alam berikutnya, ya, alam kubur atau alam barzakh itu. Dan selanjutnya pada saat nanti datang hari kiamat, kita mengikuti prosedur-prosedur yang berikutnya pada mereka. Sebab itu kita harus banyak ingat mati. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan akfiru, perbanyak, min zikri hadimil ladzat. Perbanyak keboto-boto doh bu kawara. Ya. Hadimil ladzat, yang akan mematahkan, yang akan mematikan perasaan keenakan kalian itu apa? Mati pada dunia. Ya. Mati. Sebab apa? Kita pasti ke sana. Dan kematian itu jangan kita terus-menerus mengatakan musibah. Oleh sebab itu pada mulia, sebenarnya kalau takziah itu hanya 3 hari saja. Cukup 3 hari kita ya perasaan kesedihan dan sebagainya, jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena setelah mati kita akan lebih bagus. Iya, kita lebih enak setelah mati itu. Berarti mulai ngaim sembilan, rumah naik puasa, ya tinggal menikmati hasil kita di dunia. Masalah. Iya kan? Iya. Makanya untuk kita menghadapi itu, hidup yang lebih dinikmati itu, perlu kita mempersiapkan bekal ini. Sursian deh. Sursian. Seluruh langkah-langkah atau proses setiap waktu yang kita lewati dalam kehidupan ini hendaklah menjadi kesempatan kita mengumpulkan bekal. Aina maran kunisto itu waktu yang lupu daripada dikeboro ke benda kita konsursia di lau-lau katakan. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan